Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali hari ini kita akan membahas yaitu tentang bab kalam yang ada di matan Al-Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadi. Baik, kita akan kaidahkan satu persatu ya. Al-kalam ini adalah isim. Jadi dia pertama adalah isim. Dia disebut di sini adalah isim makrifat ya. Nah, dia disebut isim makrifat. Kenapa disebut isim makrifat? Karena dia itu ada alif lam di permulaannya. Nah, jika ada suatu alif lam di dalam suatu kalimat, maka dia itu adalah disebut isim makrifat ya. Nah, dalam kaidah ilmu nahwu, apabila ada suatu isim makrifat ya, isim makrifat yang berada di awal kalam, maka dia ini disebut sebagai mubtada. Maka al-kalamu di sini posisinya adalah sebagai mubtada. Nah, dalam kaidah ilmu nahwu, mubtada itu adalah hukumnya adalah marfu atau rofa. Dia berhukum rofa itu karena disebut dengan ibtida. Nah, itu maka sebabnya kenapa al-kalamu itu dibaca baris rofa, karena dia posisinya adalah jatuh sebagai mubtada. Nah, yang merupakan mubtada itu adalah disebut dengan ibtida, atau ini yang disebut sebagai permulaan. Nah, sehingga al-kalamu isinya adalah isim ma'rifat di awal kalam, maka dia jatuh sebagai mubtada. Nah, berikutnya adalah huwa. Huwa ini adalah isim domir ya, isim domir yang bentuknya adalah mufrad, yaitu adalah tunggal satu. Dia adalah muzakkar ya, ini menunjukkan laki-laki. Dan dia yang ketiga adalah ghaib ya, ini menunjukkan orang yang ketiga ya. Jadi huwa ini adalah itu isim domir ya, kata ganti yang menunjukkan orang yang ke pertama ya, mufrad satu orang tunggal, dan dia adalah muzakkar dan ghaib ya. Nah, isim domir ini juga ya disebut sebagai isim domir ini juga disebut sebagai isim ma'rifat ya, isim ma'rifat. Nah, jika ada, karena huwa ini masih berada di permulaan kalam, maka dia di sini jatuh ya, jatuh sebagai mubtada. Sama dengan akamu, dia jatuh sebagai mubtada. Nah, karena ada mubtada yang pertama, maka huwa di sini ada disebut mubtada sani atau mubtada yang kedua. Nah, berikutnya dalam kaidah, jadi dalam kaidah ya, setiap mubtada ya, itu pasti akan mencari khobar. Nah, dalam kasus ini huwa adalah mubtada yang kedua ya, al-kalam mubtada yang pertama, maka keduanya akan membutuhkan khobar. Huwa mubtada yang kedua ini membutuhkan khobar, maka al-lafzu ini adalah isim, dia adalah isim ma'rifat sama dengan yang kena ada alif lam. Nah, dia jatuh sebagai khobar. Kenapa jatuh sebagai khobar? Karena mubtada mencari khobar mubtada. Dan perlu kita tahu bersama bahwa hukum khobar itu adalah marfu. Dia marfu atau berjumlah ini karena diropakan oleh mubtada. Sehingga maka disinilah dia dibaca lafzu karena dia jatuh sebagai khobar mubtada. Nah, ini adalah khobar mubtada bagi huwa itu ya. Ini tadi satu, ini untuk yang khobar mubtada ya kedua ya, ini kedua. Nah, al-kalamu di sini adalah jatuh sebagai mubtada, dia juga membutuhkan
khobar, maka dijumlahkanlah ya jumlah khobar mubtada tsani dan mubtada dua. Mubtada tsani ini dialah yang jatuh sebagai khobar mubtada awal atau mubtada yang pertama ini. Nah, berikutnya al-murakabu ini adalah isim ma'rifat ya, isim yang tandanya adalah alif lam. Nah, alif lam dan dia dibaca dumah rofa. Karena ingat kaidahnya yang mengatakan ya, apabila bertemu dua kalimat ya, di dalam satu kalimat itu isim ma'rifat, maka dia adalah jatuh sebagai na'at atau sifat dengan rumus ya, ma'rifat plus ma'rifat sama dengan sifat. Nah, jika ma'rifat itu bertemu dengan ma'rifat, dia itu disebut sifat ataupun disebut dengan na'at ya. Nah, di sini kita dapat melihat al-murakabu ini adalah isim ma'rifat, al-lafzu ini adalah isim ma'rifat yang ditandai dengan alif lam, maka al-murakabu ini jatuh sebagai na'at ya, na'at atau sifat ya. Nah, dalam kaidahnya hukum na'at itu ya, hukum na'at itu adalah mengikuti hukum man'ut ya. Nah, yang namanya man'ut itu adalah kalimat yang di belakangnya. Nah, karena lafzu ini ada disebut sebagai man'ut daripada al-murakabu. Nah, karena dia di sini adalah berbaris dumah ya, rofa, maka al-murakabu ini pun ikut berbaris rofa. Nah, jika sebaliknya dibaca al-lafzi maka dibaca al-murakabi. Jika dibaca al-lafzu maka ikut dibaca al-murakabah. Karena di sini al-lafzu maka sebagai na'at dia harus mengikuti man'utnya yang sini sehingga dia ikut berbaris rofa, yaitu al-murakabu mengikuti al-lafzu. Itu juga berikutnya adalah al-mufidu. Nah, di sini al-mufidu sama, dia adalah isim ma'rifat yang ditandai dengan alif lam. Nah, sama konsepnya jika ma'rifat yang bertemu dan ma'rifat dia ada sifat atau na'at ya. Maka di sini ada na'at, maka dia juga ikut sebagai na'at. Karena ada na'at yang pertama, maka dia disebut na'at yang kedua atau na'at tsani. Nah, dia tetap mengikuti al-lafzu ya, na'atnya ke sini, sehingga karena al-lafzu adalah berbaris rofa, maka dia ikut ke baris rofa dibaca al-mufidu. Kenapa? Karena dia adalah na'at yang mengikuti hukum man'utnya yaitu al-lafzu. Bil wad'i ini adalah di sini adalah ada namanya huruf jar. Ya, yang dimana kita tahu ada huruf jar itu ada 10 ya. Nah, setiap huruf jar itu akan mencari majrur. Majrur maka al-wad'i itu disebut sebagai majrur. Isimnya jatuh sebagai majrur ya. Nah, dalam kaidahnya majrur itu akan berhukum ya, akan berhukum ya berbaris bawah ya. Sehingga di sini al-wad'i karena dia itu dimasuki oleh huruf jar, dia kemudian dia disebut sebagai majrur karena dimasuki oleh huruf jar tersebut. Nah, begitu beberapa alasan kenapa di sini itu dibaca sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, sehingga kita perlu tahu beberapa alasan ya, ataupun sebagai referensi kita bersama untuk mengetahui kenapa setiap akhir kalimat ini selalu ya ada rofa, ya ada nasab, ya ada khopat ya, sehingga kita perlu tahu bersama. Baik, semoga bermanfaat, semoga bisa mengedukasi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.